Detektif Conan adalah serial manga dan anime di mana tokoh utamanya si Conan alias Shinichi Kudo berperan sebagai detektif dan membongkar berbagai kasus kejahatan. Di mana dalam aksinya seringkali dia menggunakan prinsip-prinsip sains yang sederhana untuk membongkar kasus tersebut, entah itu menemukan motifnya atau metode yang dilakukannya dalam kejahatan. Dan di video kali ini kita akan melakukan eksperimen membuktikan apa yang ada di Detektif Conan. Ada 3 eksperimen yang akan kita lakukan di sini, mulai dari trik lilin, kemudian trik lampu, dan yang ketiga yang menarik adalah trik berjalan di atas air. Kita akan memulai dengan eksperimen ketika Conan berhasil membongkar kasus kejahatan pembunuhan di tenda camping. Di mana si pelaku untuk menyamarkan aksinya menggunakan trik dari gerakan lilin agar kelihatannya korbannya kayak masih hidup. Untuk eksperimen ini sebelumnya juga udah ada yang pernah bikin di Instagram, aku lihat videonya dan itu keren banget. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nge-tagin akunku di sana, jadinya aku juga bisa lihat. Dan kali ini kita akan bikin lagi hal seperti itu sambil kita bahas lebih detail apa yang terjadi di situ, terutama secara sainsnya lah. Saya kok malah muter-muter ini. Oke. Yo. Saya belum naik turun secara teratur. Oke. Nah, secara umum di sini udah berhasil ya, teman-teman. Di sini bisa kita lihat kalau ada gerakan jungkat-jungkit yang dihasilkan oleh lilin ini. Yang sebenarnya ini udah dijelasin juga sama si Conannya juga. Hal ini terjadi karena ketika salah satu lilinnya ini lebih berat seperti ini, ketika di bawah, dia akan membakar lilinnya lebih banyak. Jadinya dia makin ringan, ketika ringan dia naik ganti yang sebelahnya. Yang sebelahnya nanti dia membakar lilin, ganti naik, dan seterusnya seperti yang ada di sini ini. Dan di animenya kemudian setelah ada sistem jungkat-jungkit ini, salah satu sisinya kemudian ditutup dengan buku. Jadi kita coba tutup pakai buku. Takut aku. Kebakar, kebakar buku Minecraftku, teman-teman. Nah, di sini karena ada perubahan posisi dari sumber cahaya, yaitu lilin. Di sini posisi bayangannya pun ikut berubah, sehingga terlihat gerakan naik turun seperti yang ada di sini. Yang artinya eksperimen ini terbukti berhasil. Eksperimen selanjutnya ini ada di Detektif Conan episode 1054 atau 1111. Aku juga nggak tahu kenapa kok beda platform episodenya itu berbeda. Ceritanya waktu itu teman-teman Conan lagi ada di dalam ruangan untuk mencari sesuatu. Mereka nggak bawa senter, cuman lampu dari jam tangan yang kurang terang. Dan mereka pun nggak bisa nyalain lampu ruangan karena hal itu akan menarik perhatian dari si penjahatnya. Jadilah mereka menggunakan alternatif metode ini.
Untuk eksperimen ini bahannya sangat simpel ya, cuman butuh air aja sama sedikit susu. Dan untuk melakukannya tinggal kita campur aja. Susunya kita masukin di sini. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian kita kocok-kocok. Dan tak taruh sini. Yang akibatnya cairannya ini jadi bersinar seperti terlihat di sini, teman-teman. Tapi ini rada kebanyakan sih susunya. Bentar, tak kurangin dulu deh. Dan inilah dia hasilnya. Cairannya di sini kelihatan sangat bersinar, teman-teman. Nih loh, kelihatan bersinar kan ya? Wow. Ya walaupun di sini sebenarnya rada nggak fair ya. Nggak fairnya adalah karena flash dari lampu ini sebenarnya udah terang, nggak perlu pakai cairan aja udah cukup terang gitu loh. Terus dipakai ini jadinya kelihatan lebih terang. Mungkin sebagai perbandingan aja biar lebih jelas, itu kita bisa pakai laser aja kayak gini, teman-teman. Ini adalah laser ya yang aku pegang, nih laser. Dan kalau kita pakai laser nggak bisa nih untuk menerangi sekitar, ini nggak bisa kan. Dan untuk mengatasinya kita bisa menggunakan cairan campuran susu ini tadi. Yang ketika aku sinari di sini, perhatikan apa yang terjadi. Oh, di sini langsung menyala menjadi lebih terang, teman-teman. Dari cuman seberkas cahaya yang bergerak lurus, ini jadi kelihatan terangnya lebih menyebar seperti ini. Ya, jadinya bisa lebih jelas ini untuk nyari bahan-bahan seperti yang ada di Detektif Conan. Nah, jadi yang terjadi di sini adalah fenomena yang namanya efek Tyndall. Yaitu fenomena di mana berkas cahaya dihamburkan ke berbagai arah yang diakibatkan oleh adanya partikel-partikel kecil pada medium yang dilewati oleh cahaya. Jadinya cahaya dari laser ini yang harusnya bergerak lurus, cuman bergerak lurus ke depan aja seperti ini, itu dia terhambur oleh partikel-partikel susu yang ada di cairan ini, kemudian dia tersebar ke segala arah. Yang akibatnya adalah di sini cahayanya terlihat jadi lebih terang dan lebih jelas. Di kehidupan sehari-hari itu juga banyak fenomena efek Tyndall ini. Salah satunya adalah ketika ada berkas cahaya matahari yang melewati udara berdebu. Dimana kan di situ sinarnya akan kelihatan lebih jelas. Atau juga di film-film ketika ada laser pengaman dan debu, di situ lebih kelihatan jejak cahayanya. Dan dari sini kita bisa bilang kalau eksperimen trik lampu sederhana ini yang ada di Detektif Conan ini berhasil dan terbukti. Mantap sekali. Walaupun di sini yang jadi catatan adalah sebenarnya cahayanya bukan kok jadi tiba-tiba lebih terang ya. Dia sebenarnya sama, cuman karena dia terkumpul efeknya terlihat seperti lebih terang. Seperti itu, teman-teman. Dan yang ketiga, eksperimen terakhir untuk video kali ini juga nggak kalah menarik. Ini terjadi di Detektif Conan episode 864. Di dalam kasus ini, untuk menyamarkan aksinya, si penjahat bergerak lewat jalan pintas, yaitu dengan cara berjalan di atas air, biar nggak ada yang menyangka kalau dia pelakunya. Yang mana ternyata air yang digunakan tersebut itu udah dikasih bahan tertentu sehingga triknya bisa berhasil. Nah, kalau secara sains bahan yang digunakan pada kejadian ini, pada trik ini, itu namanya adalah non-Newtonian fluid, yaitu fluida atau cairan yang memiliki sifat khusus. Untuk lebih jelasnya, mending ini kita bikin eksperimennya dulu, yang versi simpelnya aja. Nanti kalau misalkan video ini rame, kalian pada suka, yang nonton banyak, mungkin nanti akan aku bikin yang versi lebih besarnya. Untuk beneran dinaikin orang, apakah bisa berhasil atau tidak. Tapi sebelum itu kita coba yang versi kecilnya dulu. Di sini bahan yang diperlukan adalah tepung jagung, tepung maizena, kemudian air, dan suatu wadah. Simple saja.
Nah, ini udah jadi ya teman-teman untuk larutannya yang seperti kalian lihat di sini. Ini tuh adalah benda yang cair. Kelihatan ya. Kalaupun aku celup tangan kayak gini, oh, ini pun jelas ini cair ya, teman-teman. Cuman yang jadi masalah itu adalah ketika aku bergerak dengan cepat. Nah. Ini loh. Ketika aku bergerak dengan cepat, aku pukul dengan cepat seperti ini, dia berubah kayak semacam jadi padat, teman-teman. Tanganku nggak tenggelam. Beda kalau kita melakukannya secara pelan-pelan. Contohnya di sini aku mukul tanganku, tapi pelan-pelan, dan seperti kalian lihat di sini tanganku tercelup, teman-teman. Di sini dia dinamakan non-Newtonian fluid karena ini adalah sebuah cairan yang mana dia tidak sesuai dengan hukum Newton untuk viskositas. Makanya dinamain seperti itu. Atau ini juga punya nama sih, nama lainnya biasanya oblak gitu loh. Dan dengan menggunakan teknik seperti ini, si penjahat di Detektif Conan dia bisa berjalan di atas air. Tek 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 set. Ini cuman pencontohan sederhana aja. Kalau misal kalian tertarik, kalau video ini rame, nanti akan aku bikinin yang versi lebih besar yang beneran bisa dinaikin manusia. Apakah itu beneran bisa atau tidak? Jadi kalau kalian suka, berikan like, kasih komen juga di bawah. Kita ketemu di video selanjutnya. Dadah.